Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah menghancurkan kegelapan milik Taisu, Xiaoyan mulai mendominasi sehingga Ji Dondong dan 3 sosok bayangan hitam mulai terpojok. Walaupun kekuatan esensi darah yang mulia telah terbakar habis, namun Ratu secara diam-diam membantu Xiaoyan sehingga serangan terakhir dari sosok bayangan hitam dapat dengan mudah dihancurkan. Sosok yang mengenakan topeng juga mulai menyisir wilayah sekitar dan menaklukkan prajurit Taisu. Mereka juga akhirnya berhasil menyegel Ji Dondong dan 3 bayangan hitam lainnya. Pada saat berikutnya dan dalam sekejap, berkas cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan liar ke dalam kehampaan di sekitarnya. Pada saat ini, Ratu tidak berani mengabaikannya. Aura yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh bahtera dalam sekejap. Saat berikutnya, beberapa sosok abadi masih terkena sapuan cahaya merah. Namun yang aneh adalah cahaya merah tersebut tidak membahayakan para prajurit Taisu. Selama periode ini, sejumlah besar prajurit Taisu kembali menuju Dewa Taisu dan semuanya berbaris begitu tertib. Mungkinkah ada ikan yang lolos dari jaring? Ratu mengerutkan keningnya. Mereka yang terkena cahaya merah saat ini mengalami banyak trauma. Kekuatannya tidak kuat, tetapi jangkauannya sangat luas. Setelah sejumlah besar prajurit Taisu berhasil melarikan diri kembali ke Dewa Taisu, seluruh Dewa Taisu mulai meledak lagi dan sepertinya cahaya merah itu terus berkembang. Saat berikutnya, terdengar suara keras lalu berubah menjadi raksasa persegi yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju ke arah yang berbeda di lautan kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak dapat dihentikan. Setelah terbang dalam jarak tertentu, bahtera persegi itu langsung menembus kehampaan lalu menghilang. Kekuatan Taisu tidak boleh dianggap remeh, karena kenyataannya memang begitu besar dan cukup menarik perhatian. Mereka juga memunculkan ide pemisahan dan penyatuan kekuatan. Kalau itu dikumpulkan, maka akan menjadi bola api, dan jika telah tersebar di langit yang penuh bintang, maka akan sulit ditangkap, dan itu sungguh merepotkan. Sang ratu melihat pemandangan ini dan bergumam dengan suara rendah, tetapi dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sepertinya ratu tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya mengikuti situasi saat ini. Terlebih lagi Taisu kini memiliki 4 dewa abadi yang kuat di tangan mereka. Adapun blokade yang dilakukan Dewa Taisu memang merupakan hal yang sangat sulit ditangani. Sedangkan bahtera persegi raksasa Taisu yang terdiri dari kapal-kapal Taisu yang tak terhitung jumlahnya terbelah seketika dan melarikan diri ke berbagai arah. Faktanya, setiap bahtera Taisu berukuran sangat besar dan terbuat dari bahan yang keras, sehingga kemungkinan untuk memblokirnya sangatlah rendah. Bahkan jika masih ada seorang komandan yang lolos dari jaring untuk mengambil alih komando saat ini, maka itu akan terpecah menjadi ratusan kapal Taisu dalam sekejap dan akan sangat sulit untuk mengetahui keberadaan mereka. Apakah Yang Mulia ingin mengejarnya? Sosok yang bertopeng sebelumnya segera mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Kerahkan pasukan untuk menangkap pasukan Taisu. Jangan sampai mereka memperkuat pertahanan Dewa Taisu dan tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri." Sang ratu melambaikan tangannya dan sebelumnya mereka telah berhasil menangkap 4 dewa abadi sekaligus, dan tentu saja itu merupakan keuntungan besar bagi Sensi. Ratu dapat yakin bahwa lapisan pembatasan telah diberlakukan dan
Sebelum sosok itu dapat melanjutkan kata-katanya, terjadi ledakan tidak jauh dari posisi mereka berada. Terlihat cahaya merah meledak di atas bahtera tempat 4 dewa abadi disegel, dan cakupannya bahkan menyelimuti seluruh bahtera dan sekitarnya. Guncangan energi yang ditimbulkannya bahkan menyapu bahtera tempat Ratu dan Xiaoyan berada. Dewa abadi meledakkan diri mereka sendiri. Sosok bertopeng itu tiba-tiba bergetar, termasuk sang ratu yang mengerutkan keningnya. Secara logika, tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, karena semua meridian energi dalam tubuh diblokir sepenuhnya untuk mencegah kehancuran diri. Apa yang terjadi? Ini sungguh mustahil. Sosok itu terkejut dan langsung mengepalkan tangannya ke arah ratu dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Ada satu dewa abadi Taisu yang bersedia meledakkan dirinya. Hal ini sepertinya karena ada kekuatan lain yang ikut campur di dalamnya. Ratu berkata pelan tanpa ada niat menyalahkannya. Mereka telah melakukan yang terbaik tanpa rasa lelah, dan kecelakaan seperti itu pasti disebabkan oleh hal lain. Ada seseorang yang datang. Ratu berkata perlahan dan alisnya sedikit menyusut. Dari mata Ratu, seseorang dapat melihat sosok yang berdiri di kabut darah yang berada di ujung. Dia memegang 3 sosok berjubah hitam. Adapun Cidondong tidak terlihat atau menghilang. Dan terlihat juga ada 2 sosok berjubah hitam yang berada di belakang orang ini. Ratu, kami menganggapmu sedikit menang kali ini. Tetapi kamu harus tahu bahwa Sensi pasti akan kalah. Terdengar suara dari dalam kabut darah di ujung. Suaranya seperti guntur dan itu benar-benar menyebar di kehampaan sehingga mencapai telinga setiap makhluk abadi dan ratu. Saat suara itu jatuh, kabut darah menyusut dan bergetar dengan keras dan membentuk lingkaran energi lagi, lalu menyebar ke sekeliling, dan sosok yang berbicara menghilang bersama kabut darah bersama ketiga orang itu. Adapun bahtera yang berada di dalam kabut darah menerima dampak yang kuat dan menderita karena penghancuran diri para dewa yang abadi. Kekuatan tersebut secara langsung meledakkan bahtera tersebut hingga tidak dapat dikenali lagi. Adapun para prajurit Sensi yang berada di bahtera, situasinya mungkin sangat buruk. Segera kirimkan bala bantuan dan tim penyelamat. Ratu segera berteriak, namun dia tetap tidak memilih untuk pergi karena dia harus menjaga Xiaoyan yang masih melakukan terobosan. Bahtera lainnya segera diberangkatkan menuju bahtera yang dibombardir dan berantakan. Saat ini mayat ada di mana-mana dan terlihat anggota tubuh yang patah berserakan juga di mana-mana. Ledakan ini menewaskan hampir 2/3 prajurit Sensi yang berada di bahtera, dan bahkan beberapa makhluk abadi mengalami luka parah. Taisu kehilangan 1 dewa abadi, tetapi itu tentu saja lebih baik daripada kehilangan 4 dewa abadi. Dari situasi ini dapat dinilai bahwa ketegasan Taisu sungguh mengagumkan dan semangatnya bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini para dewa Taisu itu juga sedang terbang dengan tubuh besarnya dan masing-masing berangkat ke arah yang berbeda, sehingga membagi pasukan mereka menjadi 5 kelompok untuk meminimalkan kerugian. Bagi para dewa abadi Sensi, misi pengiriman bantuan ini adalah sebuah kegagalan, dan sekarang menjadi jelas bahwa kekuatan Taisu memang lebih kuat dari yang dibayangkan. Dapat dilihat bahwa apa yang harus mereka lawan jelas bukan hanya kelompok Taisu. Orang-orang kuat Taisu tidak muncul di permukaan dalam invasi pertama, dan tentu saja kekuatan-kekuatan ini adalah ancaman terbesar bagi para dewa Sensi. Sang ratu sudah merasakan kekuatan dari sosok yang baru saja muncul. Jika Zenwu tidak ada di sini, mungkin dia tidak akan menahan diri untuk balas dendam. Namun bagi Sensi dan Taisu, ini sebenarnya adalah pertemuan singkat. Dalam arti sebenarnya,
Kedua belah pihak sedang saling menguji kekuatan dan pada akhirnya keduanya menderita kerugian yang sama. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan akan menerobos ke langkah kelima keabadian kaisar. Saat berikutnya, kekuatan keabadian menyebar dari jantungnya dan mulai menyatu ke dalam daging dan darah. Setelah menerobos langkah kelima, jantung bukan lagi kelemahan yang fatal. Bahkan jika jantungnya dihancurkan, maka belum tentu dapat dikalahkan. Kekuatan keabadian di sekitarnya mengalir menuju Xiaoyan, tetapi sebagian besar kekuatan abadi melewati tubuhnya dan sangat sedikit dari mereka yang benar-benar diserap oleh Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin akan sulit baginya untuk menembus langkah kelima ini. Ratu memandang Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, semua kekuatan abadi di sekitar Xiaoyan menghilang. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Apakah aku gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan tampak bingung. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan abadi terus-menerus memasuki tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia tetap gagal. Energi dunia yang kamu miliki sebenarnya sangat mencukupi, dan sepertinya kamu tidak memiliki kemauan untuk menembus langkah yang kelima. Ratu Xuanji menjawab kebingungan Xiaoyan. Setelah diam sesaat, Ratu melanjutkan kembali. Gagal. Bisa dikatakan demikian. Dan perlu kamu pahami bahwa keinginan berbeda dengan perasaan ingin tahu. Itu termasuk dalam keinginan abadi. Hanya setelah kamu memahami keinginan keabadian, barulah kamu benar-benar dapat memasuki tingkat keabadian. Inilah jalan yang harus kamu ambil dan tidak perlu mencoba sebelum kamu memiliki keinginan menerobos keabadian kaisar langkah kelima. Ratu berkata perlahan lalu memandangi Xiaoyan. Apa yang disebut kemauan? Xiaoyan bukannya tanpa sedikit ketenangan pikiran, tetapi yang perlu dicapai adalah kehendak keabadian. Tentu saja kehendak keabadian setiap orang berbeda-beda. Misalnya, tidak akan ada dua daun yang identik di dunia, namun keduanya dapat mencapai keabadian kaisar. Setiap orang pasti pernah mengalami banyak sekali cerita uniknya masing-masing. Adapun yang disebut kemauan adalah menemukan jati diri dalam kisahnya sendiri, atau menatap masa depan dan berpikir jernih tentang apa yang dibutuhkannya. Pada titik ini, kamu harus memiliki pemahaman. Ratu terus menjelaskan sambil melihat pasukan Sensi yang masih membersihkan medan perang saat ini. Tunggu sebentar, aku tidak mengerti mengapa Dewa Taisu ikut menghilang. Xiaoyan berdiri dan ketika dia melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa pasukan Taisu yang sangat besar telah menghilang tanpa jejak. Ratu, apakah kamu akan memberitahuku bahwa 4 orang abadi yang kamu tangkap juga melarikan diri? Xiaoyan menyadari ada yang tidak beres dan bertanya lagi. Tebakanmu akurat, namun tidak semuanya dianggap lolos. 1 mati dan 3 lolos. Ratu tersenyum dan mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung membeku di tempat. Apakah ada orang lain yang lebih kuat? Xiaoyan langsung menebak, jika dia bisa melarikan diri meski dihadang lapis demi lapis, maka pasti ada kekuatan Taisu yang lebih kuat datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, sangat kuat. Ratu mengangguk pelan. Bahkan lebih kuat dari Ratu. Xiaoyan bertanya dengan serius. Aku belum pernah bertarung sebelumnya. Sebenarnya aku tidak pandai bertarung. Lagi pula sebelumnya aku dilindungi oleh Yang Mulia. Jadi pada dasarnya aku tidak perlu mengambil tindakan itu. Ratu berkata sambil menghela napas panjang. Mendengar ini, Xiaoyan memiliki benang hitam di seluruh kepalanya yang terasa agak berbeda. Yang Mulia bisa melindungi ratu selama puluhan ribu tahun. Bukankah hanya ada 1 ratu ya? Mari kita kembali ke apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa lolos.
Xiaoyan tertawa datar menggaruk kepalanya menatap Ratu dengan serius lalu bertanya. Saat berikutnya, Ratu Xuan memberitahu Xiaoyan apa yang akan terjadi dan Xiaoyan segera tersentak. Dengan kata lain, Taisu sudah memiliki kekuatan yang relatif mengakar di Sensi. Dapatkah kita menemukan akar permasalahannya dan mencabutnya secepat mungkin? Xiaoyan khawatir jika Taisu menyerbu dan memasuki Sensi sebelum dia bisa menjadi lebih kuat. Jika hal itu terjadi, maka itu akan benar-benar menyebabkan masalah internal dan eksternal. Serangan dari dua sisi akan menyulitkan Sensi. Tidak hanya persembunyian Taisu yang sangat dalam, tetapi siklus panjang rencana mereka jauh di luar imajinasi kita dan telah lama diintegrasikan ke dalam Sensi. Dan saat itu terjadi, maka semua kekuatan Taisu yang tersembunyi di dalam Sensi akan terungkap sepenuhnya. Meskipun para pejuang Sensi telah disaring lapis demi lapis, namun masih belum ada jaminan bahwa tidak ada kekuatan Taisu di antara mereka, kata Ratu sambil menghela nafas yang berat. Dan menurut tebakanku, tindakan Taisu mungkin akan lebih teliti. Mereka telah memblokir ingatan orang-orang yang berkuasa ini tentang Taisu, sehingga orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Taisu. Perang ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika tidak, Sensi akan mengalami kehancuran. Mendengar apa yang dikatakan Ratu, alis Xiaoyan tiba-tiba mengerut. Memblokade ingatannya, kata Xiaoyan. Hal itu membuat dirinya merasa seperti dewa, dan Taisu memang sungguh menakutkan karena bisa melakukan hal tersebut. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan orang-orang Taisu yang berkuasa di Sensi. Jadi kami merancang situasi ajaib untuk menangkap orang-orang Taisu yang berkuasa di tingkat tinggi dan mencoba mendapatkan informasi terperinci dari mereka. Ratu kembali menjelaskan, dan Xiaoyan memahami maksud sebenarnya dari Ratu. Yang pertama adalah membuat Taisu kembali, dan yang kedua adalah mencoba melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk lebih lanjut, tetapi mereka pada akhirnya melarikan diri. Namun faktanya tidak semuanya hilang. Setidaknya dia tahu bahwa kekuatan Taisu di hadapan para dewa tidak boleh dianggap remeh. Sebelumnya Ratu merasakan rasa penindasan dari sosok di kabut darah, meski dia tidak bisa mengetahui secara pasti seberapa kuat lawannya. Namun sejauh ini dia adalah keabadian para dewa Taisu terkuat yang pernah ditemui Ratu. Taisu masih berdiri tegak hingga saat ini, dan itu pasti karena mereka memiliki keunikan tersendiri. Adapun dunia tanpa batas dan klan dewa asli yang kuat pada akhirnya dikalahkan oleh Taisu, sehingga itu cukup untuk menunjukkan bahwa Taisu jelas bukan tunggul yang lunak. Rencana mereka tidak sesederhana yang dibayangkan, dan sepertinya rencana invasi ke Sensi telah direncanakan bertahun-tahun yang lalu, dan secara bertahap barulah terungkap. Setelah Taisu memiliki lebih dari 70% persiapan, mereka baru benar-benar mengambil tindakan. Bahkan langkah pertama mereka adalah menerobos pertahanan dunia dan menghancurkan perlindungan pohon dunia. Hal ini membutuhkan banyak sumber daya yang sangat sulit dilakukan oleh dunia lain. Berdasarkan informasi dari Ratu bahwa akibat peledakan diri keabadian para dewa telah menyebabkan banyak korban dari pasukan Sensi yang gugur dan terluka. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh maju ke depan dan dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Setelah beristirahat, kami akan segera melakukan evakuasi." Mendengar ini, sang ratu mengangguk. Kekuatan situasi seperti ini tidak pernah diharapkan oleh ratu, karena untuk menjadi dewa yang abadi dan menghancurkan dirinya sendiri dibutuhkan keberanian yang besar bagi seorang dewa yang abadi. Dan bahkan bagi Taisu, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar.
Namun dibandingkan 4 orang yang ditangkap sekaligus, maka lebih baik 1 orang meledakkan diri untuk menyelamatkan 3 lainnya. Metode ini memang cukup kejam, namun tindakan Taisu memang patut diacungi jempol. Yang mulia, haruskah kita membalaskan dendam saudara-saudara kita? Sosok itu berhenti dan menggertakkan gigi lalu berkata, "Kita semua adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana kita bisa rela membiarkan mereka pergi begitu saja? Kita harus balas dendam. Namun kita juga harus mengakui kekuatan musuh. Kita harus melakukan evaluasi dari kejadian ini dan tidak boleh memberikan perintah secara sembrono lagi." Sang ratu melepaskan cara lembut dan berbudi luhur yang biasa dia lakukan terhadap Xiaoyan. Saat ini dia memancarkan aura yang garang dan mendominasi. "Iya, yang mulia ratu." Sosok itu terdiam sesaat dan hanya bisa menundukkan kepalanya, kemudian menangkupkan kepalan tangannya. Mata sang ratu tampak lebih tajam. Dalam pertempuran ini, banyak prajurit sensi yang tewas, sehingga membuat sang ratu merasa tidak nyaman. Namun sebagai seorang pemimpin, kamu harus bertanggung jawab atas tindakan yang kamu ambil. Sensi secara alami memiliki beberapa informasi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak sembarangan. Sosok itu masih tertunduk dan dia segera mengevakuasi semua pasukan ke dalam bahtera sensi. Saat berikutnya hanya bahtera Xiaoyan dan ratu yang tersisa di sini dan segalanya tampak damai kembali. Bagaimana selanjutnya? Ratu dengan cepat menjadi tenang, kemudian menatap Xiaoyan dengan mata yang indah dan bertanya, "Ayo kembali ke alam dewa kuno dulu. Aku harus bersiap-siap sebelum aku pergi," kata Xiaoyan. Saat dia berbicara, ratu tiba-tiba mendekatinya. "Kamu benar-benar akan pergi seperti ini? Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukankah begitu, suamiku?" Sang ratu memandang Xiaoyan dengan menawan. Melihat pesona ratu, Xiaoyan merasa kesurupan saat ini. Berapa banyak orang di dunia yang dapat menahan godaan seperti itu? Ditambah dengan wanginya yang tajam, itu benar-benar membuat orang merasa sangat bersemangat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.